Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan dan subscribe. Ini ya, kemarin tugasnya ini akan saya bahas dulu ya tugasnya ya. Oke, sebenarnya ini ada sedikit materi yang digabung di sini, yaitu namanya materi persamaan kuadrat ya. Saya sampaikan dulu aja materinya. Bentar ya. Ini kodenya lewat hafal ya. Oke, sudah. Oke, ini ada sedikit materi yang saya sampaikan untuk mengerjakan ini selain bentuk kuadrat itu pemfaktoran ya, selain pemfaktoran ini kan kemarin materinya pemfaktoran kalau tidak salah ya. Selain pemfaktoran juga menambahkan sedikit materi terkait persamaan kuadrat. Nah, jadi saya sisipkan materi sedikit ya terkait ini nanti, karena ini kan berpengaruh ke sini nanti kan gitu ya. Jadi misal jika saya tulis saja di sini ya, jika akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nah, ya. Jika akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka berlaku x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a ya, b per a min b per a ini ya, dan x1 kali x2 itu sama dengan min c, namanya langsung c per a ini aja. Nah, dari sini maka kita bisa ini dari sini nih, jika a dan b adalah solusi itu termasuk akar solusi itu sama ya. Jika a dan b adalah solusi dari persamaan ini, kita disuruh mencari ini kan gitu ya. Nah, dari sini ternyata akar-akarnya a dan b, berarti a tambah b itu bagaimana kan gitu kan. A kali b itu bagaimana, nah kan sama dengan ini. Kalau tambah itu min b per a, min b ini depannya x dibagi depannya x kuadrat ya, berarti kalau ini min gitu kan, ini kan min b per a, berarti min b ini kan depannya x ini ya, depannya x berarti kan min 7 per a, nya sini ada berarti 1 ya. Nah, ini kan berarti a tambah b itu 7. Kalau a kali b itu c per a lah, c itu yang konstanta ini yang x-nya itu c ya. Ini berapa c-nya? C-nya min 1. A-nya berapa? 1. Berarti a kali b itu min 1. Nah, ini. Jadi ini jika akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah c sama dengan 0 adalah x1 dan 2, x2 ini akar-akarnya ya, kalau di sini akar-akarnya a dan b gitu ya. Jadi kamu jangan bingung, jadi x1 tambah x2, kalau akar-akarnya dijumlahkan itu maka yang depannya x negatif depannya x itu dibagi depannya x kuadrat. Kalau dikalikan konstanta yang ada x-nya ini dibagi yang depannya x kuadrat. Sehingga kalau a di sini soal ini a dan b adalah solusi atau akarnya dari ini, maka kalau a tambah b itu kan negatif depannya ini dibagi yang ini satu ini gitu loh ya. Kalau dikalikan itu kan berarti konstantanya dibagi yang depannya ini, itu ya, sudah ya, paham ya. Nah, kalau ini kita sudah selesai maka kita bisa mengerjakan ini. Nah, ini saya sederhanakan. Cara menyederhanakan bagaimana kok biasanya? Kok biasanya sama penyebutkan ya. Nah, kan gini kan, 4B kurangi 7 dikali 4A kurangi 7. Yang ini berarti kan 3A kuadrat dikali 4A kurangi 7 ditambah 3B kuadrat dikalikan 4B kurangi 7. Nah, ini kan pecah seperti ini kan ya. Disamakan penyebut atau dikalikan silang kan gitu kan. Contohnya 1/2 ini. 1/2 ditambah misalkan 3/5.
Bagaimana ini kan 2 kali 5, 1 kali 5 ditambah 3 kali 2 kan ini kan ya. Sama aja ini ya. Oke ya, ini saya kalikan. Berarti ini yang ini 12 A pangkat 3 dikurangi apa ini? 21 ya, 21 A kuadrat ditambah yang ini ke sini berarti 12 B pangkat 3 dikurangi 21 B kuadrat dibagi kan dibagi ini dikalikan juga wes berarti 16 AB dikurangi 28 B dikurangi 28 A tambah 49. Oke, terus dari sini ini saya kumpulkan yang pangkat 3 ini 12 sama-sama 12 kan bisa dikeluarkan berarti A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 gini kan yang ini sama-sama punya 21 juga berarti 21 A kuadrat ditambah B kuadrat lupa kok kuadrat karena ini kan kurangnya minnya saya keluarkan coba kamu kalikan ini ya min 21 A kuadrat min B kuadrat kan sama dengan ya ini terus ini juga 16 AB ini sama-sama punya 8 berarti kan B tambah A ditambah 49 lah yang pangkat 3 ini anak-anak kamu kan punya di buku itu di halaman 3 kan ada bentuk A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 di pemfaktoran itu halaman 3 kalau tidak salah Pak Safa itu pemfaktoran jadi ini kita jadi intinya gini kenapa sih Pak Safa ini buat seperti ini karena untuk bisa menyelesaikan ini kita hanya bisa punya ini saja jadi nanti kita arahkan yang kuadrat ini yang pangkat 3 ada unsur ini tambah dan kali gitu loh ya nah, contohnya yang bawah ini AB ya AB tinggal ganti dengan min 1 B tambah A tinggal ganti dengan 7 seperti itu anak-anak nah, dari A pangkat 3 tambah B tambah pangkat 3 kamu ganti coba di sana di buku yang kelas dasar itu halaman 3 kalau tidak salah pangkat khusus itu ada di sana jadi 12 pangkat 3 B pangkat 3 nya itu saya ganti jadi kalau kamu bisa cek ya itu nih A tambah B pangkat 3 dikurangi 3AB dikalikan A gini nah itu nih dikurangi 21 lah A kuadrat tambah B kuadrat itu apa itu kayaknya A tambah B ya A tambah B kuadrat ya kan ini kasih kurang besar ya dikurangi 2AB nah kan dibagi itu 16 AB kurangi 28 B tambah A tambah B tambah kan tambah 49 loh semuanya bentuknya A tambah B A kali B A tambah B A tambah B gitu kan ya lah kalau sudah tinggal ganti aja 12 dalam kurung A tambah B berapa tadi 7 berarti 7 pangkat 3 kurangi 3 AB berapa min 1 dikalikan min 1 dikali berapa A tambah B nya 7 kan gini kan terus dikurangi lagi bentar oh ya dari kurungnya ini terus ada kurung besar ini kan nah, terus dikurangi 21 kurung lagi A tambah B kuadrat berarti 7 kuadrat kurangi 2 kali A kali B min 1 nah ini sudah ya kan sehingga yang bawahnya 16 AB nya AB berapa kalikan min 1 gini kan dikurangi 28 ditambah A itu 7 ditambah 49 sudah selesai tinggal kamu hitung aja berapa nilainya ya saya yakin kalian bisa kalau sudah seperti ini kan hitungnya ya ini enggak cukup apa nih ya jadi tinggal kamu hitung sendiri aja 7 pangkat 3 dikurangi tidak dikurangi ini kali negatif kan positif ini ya yang ini negatif kali negatif kan positif 21 berarti 7 pangkat 3 ditambah 21 dikurangi ini juga 49 tambah 2 nih ya negatif kan ini tapi nanti akan mengurangi sini ya tinggal kamu kerjakan aja seperti ini oke ini ya
kemarin. Tinggal kamu cek aja, kamu teruskan kira-kira sama enggak dengan jawabanmu. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Kita ke materi ya. Materi sekarang adalah yaitu operasi hitung pada pecahan kompleks. Ketahui bahwa ini jadi ada X tambah seperti X sama dengan 7. Tentukanlah nilai A agar AX kuadrat itu dibagi X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 5/6. Berapa nilai A-nya? Ini kan bentuknya pecahan anak-anak ya, sama seperti yang tadi pecahan. Cuma ini kan kalau kita mau menyederhanakan seperti ini kesulitan ya. Biasanya kan itu kalau sudah ada tambah-tambah kan nggak bisa dipecah-pecah ya kan. Tapi kalau penyebutnya cuma bagi 6 ya itu kan bisa. Tapi kalau bagi 6x itu kan kita mau memecah itu kan ya, coba ini gini aja logikanya seperti ini. X per X tambah 6 sama X tambah 6 per X lah. Pecahnya kan misalnya kan ini kan tidak bisa dipecah jadi X per X tambah X per 6 kan ya. Tapi kalau ini bisa X per X ditambah 6 per X boleh kan gitu ya. Jadi kita nanti ini kita balik aja. Maksudnya dibalik, kalau ini 5/6 ini 6/5 kan boleh. Ini jadi X pangkat 4 tambah X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. Boleh dibalik. Memang dibalik prosesnya seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa sudah menyederhanakan. Hanya saya keluarkan karena perkalian ya. Jadinya nanti seper A. Nah, terus ini tak kurangi X pangkat 4 per X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 6/5. Nah, ini gunanya apa? Nanti kelihatan ya. Ini 1 per A. Nah, ini kan bisa dicoret ya, jadinya X kuadrat. Ini ditambah 1 ditambah seper X kuadrat sama dengan 6/5. Loh, ini kan bentuknya mirip ya, X kuadrat sama seper X kuadrat mirip ini ya, mirip ini kan. Tapi ini kuadrat, ini bukan kuadrat, kita kuadratkan aja berarti. Jadi X tambah seper X kita kuadratkan sama dengan 7 kuadrat ini kan. Ingat perkalian kuadrat itu langsung dengan dirinya sendiri, dikalikan dengan dirinya sendiri. Ini kan sama dengan 49 ya, kita kalikan ini X kuadrat sini ini kan ditambah X kali seper X ini kan ya, ditambah X kali seper X yang bawah ini, terus yang ini ditambah seper X kali seper X lah, kan itu seper X kuadrat sama dengan 49. Kita sederhanakan ya, X kuadrat X bagi X kan 1 ya, ini juga X bagi X juga 1, ini seper X kuadrat sama dengan 49, sehingga X kuadrat tambah seper X kuadrat, ini kan 2 ya, 2 nya saya pindahkan jadinya 49 kurangi 2 atau sama dengan 47. Nah, ini sudah ketemu, berarti seper A ini saya gabung, nah seper X kuadrat tambah 1 sama dengan 6/5. Nah, ini kita ganti 47. Berarti seper A sama dengan bukan sama dengan ya, kali ya, 47 ditambah 1 sama dengan 6/5. Gimana ya? Tidak cukup menggunakan ya. Oke. Nah, ini saya lanjutkan aja. Sebentar. Hilangnya Mas Safa. Oke. Ini saya lanjutkan ya. Sehingga kan seper A dikali 48 sama dengan 6/5. Itu kan ya? Atau hanya saya naikkan ke sini, A-nya kan sama aja, berarti A-nya sama dengan 48 kali 5 dibagi 6. A-nya pindah ruang sini ya. Nah, ini kan 5-nya ke sini, 6-nya ke sini ya kan. Ini sudah dicoret. 3 ya. Berapa? 8/6 itu. 8 ya. 8 kali 5 berarti 40 ya A-nya ya. Nah, seperti ini. Tinggal selesaikan sendiri ini.
Betul ya, 40 ya, 48. Berarti ini 40 aja. Jadi kita di soal seperti ini, kita itu nggak hanya satu terus kita selesaikan. Biasanya kita menggabungkan dua materi anak-anak. Jadi materi dengan ini kita sederhanakan, ini kita arahnya ke sini. Seperti itu. Kok ada ini bantuannya? Biasanya bantuannya itu tidak serta-merta dimasukkan ya, tapi tetap kita yang sederhanakan. Kok bentuknya mirip, berarti kita tetap menggunakan ini seperti itu. Itu logikanya anak-anak. Ya, oke ya. Saya lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi. Ada yang tanyakan mungkin? Tanyanya nanti aja, nanti pelajari lagi. Tanyanya nanti boleh, atau tanyanya sekarang boleh ya. Jadi misalkan Pak Safa terlalu cepat atau ada yang kurang dengar dan sebagainya, bisa minta diulang ya nanti. Sekarang belum langsung minta diulang ya. Langsung potong aja Pak, yang itu saya tidak paham itu ya. Tidak apa-apa, jangan nunggu selesai tambah bingung nanti kamu ya. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya ini, bilangan rasional positif X yang memenuhi bentuk pecahan berulang. Ini titik 3 ini artinya dan seterusnya seperti itu ya. Nilai yang memenuhinya bagaimana? Ini kelihatannya rumit ya, tapi ternyata ini simpel anak-anak. Jadi X itu, ini kan, itu 2 tambah 3 per 2 tambah 3 dan seterusnya sampai saat terusnya dan ontai gitu ya. Nah ini sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi ini X 2 tambah 3 per ini kan ya. Nah ini sendiri kan ya podo karo X ya kan, bentuknya sama dengan X kan ya, dan seterusnya juga kan ya, tinggal ganti aja dengan X seperti ini. Sudah kita kalikan lagi dengan X ini ya, ini X nya sorry. Jadi ini kali kan X kuadrat sama dengan 2X, terus yang ini 3X kali X ini kan, jadinya X kuadrat sama dengan 2X coret tambah 3, jadinya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Sudah kita faktorkan saja ini ya. Faktoran kemarin silakan pelajari lagi kalau masih bingung. X kuadrat itu kan X kali X gitu kan. Min 3 itu min 1 kali 3 atau min atau 1 kali min 3 lah. Karena ini min berarti nanti kita pakai yang min 3 saja. Jadi ini pilih 1 ini min 3. Kita cek kalau percaya ya. Ini kalikan X yang dekat dengan yang dekat dengan yang jauh kan min 3X. Nah, kalau tambahkan ini, kalau tambahkan ya min 2X. Sama kan dengan yang ini ya, sama dengan yang ini. Nanti sudah benar ini faktorannya. X tambah 1 kalikan X kurangi 3 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurangi 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Jadi nilainya X-nya ada 2, ada min 1 dan juga 3. Kan towo ternyata sederhana. Nah, tapi kalau kita sekali ini tidak berulang ya, kalau memang tidak berulang sampai sini saja, ya kita kerjanya dari bawah ini, kita sederhanakannya ini, kita sederhanakan lagi yang ini, jadi pelan-pelan sampai nanti selesai yang atas ini baru kita menyelesaikan seperti itu. Ya. Karena ini berulang, ya kita lebih sederhana sebenarnya kalau berulang terus gitu ya. Tapi kalau mandek hanya sampai di sini, misalkan ini berapa ini X gitu ya. Misalkan ini X ya, berarti kita kerjakan dulu ini. Kita sederhanakan lagi, kita kerjakan tambah lagi dengan 2. Kita sederhanakan lagi, kita tambah lagi dengan 2. Kita sederhanakan lagi, tambah dengan 2. Baru dikerjakan. Seperti itu. Tapi berhubung ini dan seterusnya, maka lebih sederhana ya. Nah, lanjutkan ya. Ini. Jika A tambah B tambah C sama dengan 0, tentukan nilai ini itu kok dowo gitu ya. Sebenarnya kalau di matematika biasanya yang panjang rumit itu malah bisa disederhanakan, tapi yang sederhana soalnya sederhana itu malah yang jawabannya panjang biasanya. Jadi kalau di matematika rumit itu malah bisa dikerjakan dengan cara sederhana biasanya. Tapi kalau yang sederhana itu biasanya malah yang rumit. Ini ya, ini sudah, kita hanya punya ini A tambah B tambah C sama dengan 0. Tentukan nilai ini kita sederhanakan aja dulu ya. Ini saya kalikan
kan, ini A per B ditambah A per C, gini aja kan, mengalihkan aja kan, dikalikan gini aja kan. Nah, gini aja. Ditambah B per A, ditambah B per C, ditambah C per B, ditambah C per A. Bisa kumpulkan dengan yang penyebutnya sama biar dijadikan satu gitu kan ya. Jadi A per B saya gabung dengan C per B. Terus A per C saya gabung dengan B per C. Terus B per A saya gabung dengan B per A. Penyebutnya sama ya. Setelah itu saya bisa gabung lagi. Nah, yang ini nanti A tambah C ini kan. Tambah yang berikutnya itu kan A tambah B. Tambah yang berikutnya A, B tambah C. Lu kan sederhana daripada yang atas tadi. Atau siapkan Pak, kita minta bantuan ini ya. A tambah B tambah C sama dengan 0, artinya A tambah B sama dengan min C. Sambung ya, hanya pindah ya. Oke. Terus A tambah C sama dengan min B. Boleh ya. Lah B tambah C sama dengan min A. Lo kan podo kabeh karo iki, ya kan? Tinggal kita kembalikan. A tambah C apa tadi? Min B. Min B per B. Ditambah A tambah B apa? Min C per C. B tambah C apa? Min A per A. Dan ini berapa? Min 1, min 1, min 1. Berapa berarti? Min 3. Loh, sederhana kan? Ada ditanyakan lagi? Cukup? Mari perhatikan lagi. Ini ada yang tanyakan. Ya, oke, kalau sudah, ini penugasan untuk hari ini anak-anak ya. Silakan kalian kerjakan, kalian kumpulkan, sudah ada tempatnya itu, sudah ada tempatnya kok. Tadi sudah saya buatkan pagi-pagi biar saya tidak lupa. Ini mirip-mirip lah dengan yang tadi. Bentuknya kan mirip-mirip dengan yang tadi. Pak perlu modifikasi sedikit. Nah, hanya perlu modifikasi sedikit saja. Oke, ada yang tanyakan anak? Sudah ya? Kalau sudah, videonya nanti saya share seperti biasa. Pembahasan yang tadi bisa dipelajari lagi. Oke, jangan lupa untuk yang hari ini yang datang absen ayo.